Ini tak matching pakaian ustadz ini. Bisa pula tanjak nyambung ke ulos. Tadi pagi dikasih omak kami ulos. Di mana tadi tuang? Di Tembung dipasangkan ulos. Sampai ke Langkat dipasangkan tanjak. Dua-dua nih ada di Sumatera Utara. Hebatnya Sumatera Utara. Dari mulai pangkal jalan masuk ke dalam, kiri dan kanan bunga-bunga menyambut. Rasa-rasa macam film India rasa saya. Tengok kanan bunga, kiri bunga, selamat datang Ustadz Abdul Somad, selamat datang, selamat datang. Lama saya temenuk, mak selamat datang, datangnya aja selamat baliknya. Saya ini tak selamanya ceramah begini. Kadang ada di suatu tempat itu ceramah diam aja, lurus-lurus saja. Di zaman ini mari kita perjuangkan, mari kita berkorban. Jadi ceramah ini tergantung suasana hati juga. Kenapa Ustaz cair aja di Bahoro ini? Karena memang begitu suasana hati saat ini. Rupanya orang Bahoro ini hatinya lembut-lembut. Apa tandanya lembut? Dikasih nyawa tanja. Apa tanda lembut? Dikasihnya tempat karpet 3 lapis. Entah karpet siapa yang dipinjam orang. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini berkorban. Dia berkorban, tapi tak ada namanya disebut. Dia berkorban, tapi tidak naik memberikan kata sambutan. Yang disambut dari jauh Abdul Somad. Ditulis baleho besar-besar Abdul Somad. Gambar yang ditulis Abdul Somad. Nama yang ditulis sampai 2 baris. Tapi dia yang berkorban tak ada ditulis. Tak pula dipanggil ke atas. Siapa dia? Tukang pasang tenda. Tak ada protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari tukang pasang tenda. Lalu naik tukang pasang tenda ke atas. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan bahwa tenda ini jumlahnya sekian. Kita pasang warna kuning, ini tidak ada hubungan dengan partai manapun. Adapun tali-tali plastik ini kawanku yang masang, nanti ku panggilkan juga dia ke atas. Tak ada. Abdul Somad bisa ceramah di depan bapak ibu karena mikrofon suara menggelegar. Coba kalau mikrofon ini tak ada. Jamaahnya. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Apakah karena tak tampil ke depan lalu mereka tidak berkorban? Mereka berkorban. Begitu banyak orang yang berkorban. Aku Pak Ustadz berkorban juga aku siang ini. Apa pengorbananmu? Korban perasaan Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Siap berkorban untuk Islam? Atas nama la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jangan berkorban karena manusia. Karena manusia itu hari ini jadi kawan, besok jadi jangan terlalu habiskan cintamu untuk makhluk. Karena makhluk itu kau sayang-sayang, tapi akhirnya dua gendangnya. Kalau tak dia mati, kau mati. Atau kalian mati berdua. Islam rahmatan lil alamin. Diambil dari ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak ada yang nyebut Allah. Beda sama Qori tadi. Waktu dia membaca Alhamdulillah, padahal pelan aja di suaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata jamaah? Allah. Pas giliran aku membaca, diam aja orang tuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Macam-macam terpaksa gitu ya. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya untuk kita. Amin. Saya mau ke Bahoro ini sejak tamat SD tahun 1990.
Waktu itu kelas 6 lulusan mau diajak kawan-kawan kepala sekolah, guru-guru ke Bahoro. Tak jadi. Tahun 1993 mau tamat lulusan sanawiyah setingkat SMP mau ke Bahoro. Tak juga jadi. Rupanya ditakdirkan Allah tahun 2022 barulah sampai ke Bahoro. Dulu 32 tahun yang lalu, waktu saya mau diajak ke Bahoro, saya tak tahu gambaran Bahoro itu di mana, bentuknya macam apa. Cuman dikasih tahu, mari kita ke Bahoro, nanti di sana menengok monyet. Kita anak kecil taman SD, mana kita tahu? Yang penting dibuat jalan-jalan. Hari ini setelah tua, sampailah saya ke Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Disambut masyarakat meriah, ramai luar biasa. Dikasih pula tema pengajiannya, Islam rahmatan lil alamin. Nanti ibu pulang ditanya sama anak di rumah, dari mana mak? Pengajian Ustadz Somad. Apa judulnya? Islam rahmatan lil alamin. Apa ya arti Islam rahmatan lil alamin itu mak? Pokoknya rahmatan lil alamin lah. Kalau sayang apa tandanya? Yang pertama, kalau sayang tandanya selalu mengasih nasihat. Betul? Ngasih duit kita tak kaya, ngasih beras kita pun tinggal semuk lagi di rumah. Maka kasihlah nasihat. Ibu-ibu yang jilbabnya belum panjang, mudah-mudahan jilbabnya panjang. Yang sudah panjang jangan mengejek yang jilbab pendek. Kalau berkelahi antara jilbab panjang sama jilbab pendek, yang ketawa yang tak bercelana. Nasihat kasih. Kalau ada tetangga kita masih suka menceritakan aib orang, itu yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa mengajak dia bercakap? Jadi besok pagi kalau ada tetangga ngajak cerita, macam mana anak sianu, macam mana menantu sianu, macam mana, diam aja. Lama-lama balik dia. Kau kenapa tak bercakap? Kenapa bibir kok panas dalam, bodoh? Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa tanda sayang? Tanda sayang mengasih nasihat. Mau ngasih tanja, saya tak punya tanja, dikasih pakai tanja. Ini tak matching pakaian ustadz ini. Bisa pula tanjak nyambung ke ulos. Tadi pagi dikasih omak kami ulos. Di mana tadi tuang? Di Tembung dipasangkan ulos. Sampai ke Langkat dipasangkan tanja. Dua-dua nih ada di Sumatera Utara. Hebatnya Sumatera Utara. Dulu saya kalau pakai sorban segini aja panjangnya cuman. Sekarang sampai hampir ke lutut. Rupanya makin panjang detail, makin panjang pula sorban. Ini adalah bentuk kasih sayang. Apa tanda sayang? Yang pertama, berbagi. Dulu ingat saya almarhumah emak saya, kalau mau masak kue banyak dibuatnya masak. Untuk apa nih mak? Kita kasih ke tetangga. Rupanya setelah saya belajar baru saya paham apa pesan Nabi Muhammad SAW. Idza tabbahta, kalau kau memasak, fa'aktsir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi. Tapi jangan gara-gara ini di Bahoro, sesedah Ustadz Somad ceramah di Bahoro, asik bersedekah kuah aja orang tua. Kalau dulu Encik itu masih mau, Makcik itu masih mau mengirim daging. Sekarang tak ada ayam berenang di situ. Kuah aja gitu. Pas ditanya, kenapa ibu kirim kuah? Idza tabbahta fa'aktsir ma'aha. Kalau kau memasak, sedangkan kuah aja sanggup berbagi, apalagi kalau dibukakan Allah rezeki. Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, tak peduli sama orang yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita bertanggung jawab
untuk mengasihi, menyayangi 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Kalau kita tinggal di Bahoro, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi kalau tinggal di Jakarta, 40 rumah ke atas. Kebetulan dia tinggal di apartemen, 40 rumah ke bawah. Berbagi kepada tetangga. Sekarang orang tak mau tahu dengan tetangganya. Jangankan tetangga 40 rumah, kawan di sebelah pun tak mau tahu. Pingsan kawan di sebelah, bukannya dikasih, bukannya ditolong, dipoto pula. Habis itu diuploadnya, ada kawanku pingsan. Kesian. Apa tanda sayang? Berbagi. Sayang adalah berbagi. Hari ini saya lihat bagaimana masyarakat Bahoro berbagi. Luar biasa. Berbagi tenda mereka. Yang ini kepanasan, nanti ganti-gantian. Dari mulai pangkal jalan masuk ke dalam, kiri dan kanan, bunga-bunga menyambut. Rasa-rasa macam film India rasa saya tadi. Tengok kanan bunga, kiri bunga, selamat datang Ustadz Abdul Somad, selamat datang, selamat datang. Lama saya temenung, mak selamat datang, datangnya aja selamat baliknya. Tinggal selamat dan sukses, selamat dan sukses, selamat sukses. Apapun yang terjadi, tentulah mereka yang mengirimkan karangan-karangan bunga ini bentuk kasih sayang. Ada yang mengasih bunga, ada yang mengasih minum teh manis, ada yang mengasih kacang walaupun bungkusnya tak dibuka, ada yang mengasih kue, ada yang mengasih sound system, ada yang mengasih atap. Apa tanda sayang? Kita mesti berbagi. Apalagi sekarang ekonomi sedang sulit sejak datangnya Covid ini. Tapi alhamdulillah di ujung tahun 2021, di awal 2022 hilang Covid. Alhamdulillah. Cuman khawatirnya nanti pas Ramadan datang dia balik. Kita pun heran gitu. Jadi saya ditanya orang, bingung juga saya jawab. Ustadz Somad, kenapa kalau di awal tahun, ujung tahun dia tak ada? Kenapa nanti pas dekat puasa Ramadan, Idul Fitri dia datang? Saya bilang, mungkin dia mu'alaf. Mudah-mudahan negeri kita ini selamat-selamat. Ibu kalau ketawa tahan-tahan sedikit. Karena ada beberapa jamaah ketawa, keluar air kencing dari bawah. Pas ditengok acara 2-3 hari seminggu sesudah itu, bermatian rumput lapangan bola. Masya Allah, tabarakallah. Sebab yang namanya duit ini tak ada cukupnya. Laukana beli ini ada muadian min zahab. Seandainya manusia punya satu lembah dari emas, gunung emas di tengah, tak akan pernah cukup. Pasti dia akan mengatakan kurang sampai mulutnya disumbat tanah. Begitu mulut disumbat tanah, barulah dia bercakap. Maksud mulut disumbat tanah itu apa? Mati. Jadi kalau ada orang bersedekah, berbagi, menunggu kaya, kau kenapa tak berbagi? Nantilah tunggu anakku tamat sekolah. Kau kenapa tak berbagi? Anakku mau cari kerja, belum kerja. Kau kenapa tak berbagi? Anakku udah nikah, nunggu cucuku lahir. Kau kenapa tak berbagi? Sampai mati kita tak akan pernah berbagi. Masa masukkan segenggam beras dalam kresek, besok segenggam lagi. Satu bulan berapa genggam? 25. Tanggal merah tak kita hitung. Berbagi kita antarkan, dimakan orang. Setelah dimasaknya, dia baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah kenyang dia berdoa, ya Allah, orang yang mengasihi aku beras karena sayang ini, lapangkan rezekinya ya Allah, mudahkan jodohnya ya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Ini tak tahu bininya menengok dari tadi. Apa kata kau? Siap berbagi? Insya Allah. Balik ke rumah, dibuka pintu kamar, baju 3 lemari, telekong sampai 7. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, hari Rabu pink. Kenapa banyak betul?
Telekung 2 cukup, cuci 1 ganti 1. Kalau aku cukup 1 aja Pak Ustaz. Jangan pingsan kawan sebelah. Ustaz menyindir seragam kami ya. Enggak, ibu-ibu yang sudah punya seragam bagus. Allahu Akbar. Mudah-mudahan cepat lunas. Bagus, untuk membangkitkan semangat. Ustadz sepele kali sama kami. Ini tidak kredit Pak Ustadz. Terus angsuran. Insya Allah, mudah-mudahan berkah rezeki. Semangat ibu-ibu pengajian. Amin. Tapi di majelis pengajian dekat rumah saya bilang kalian tak usah pakai seragam. Gara-gara tak punya seragam malu datang, jangan. Tapi kalau sanggup beli untuk membuat persatuan, bagus. Ustadz, pengajian kita ada iuran. Kalau ada kalian duit, kasih. Tapi karena takut tak ditulis nama, karena ngasih 2000 perak lalu tak datang pengajian, jangan. Karena yang penting ngaji. Apa pula ngangon? Apa ini? Kamera. Hebat orang Bahoro. Tak pakai kaki, ku sangka hantu tadi. Hampir ku bacakan ayat kursi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Enaknya kalau mikrofon ini kuat, suara kita tak enak kedengaran. Ibu-ibu ini tak perlu bersuara, digerak-gerak aja udah. Padahal kalau dikasih di mikrofon, coba selawat Bu, tak ingat aku. Inilah enaknya kalau kita bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Tak saya duga tadi bahwa tausiah di Bahoro ini akan semangat. Karena tausiah itu yang paling enak tuh malam. Macam tadi malam di Serdang Bedage, malam sejuk. Saya tanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, Bang besok kita di mana? Di Bahoro. Jam berapa tausiahnya? Jam 2, jam 3. Panas itu Bang, kita tengok besok. Ini jam 2, jam 3, ini jam-jam genting. Betul? Genting ini. Angin sepoi-sepoi, dekat kipas angin. Aku tengok Ustadz tuh kadang-kadang 2 katanya. Kadang-kadang 3 Ustadz tuh kan. Kadang-kadang ganteng Ustadz tuh kan. Bapak Ibu, jangan bangga kalau disebut ganteng. Ganteng itu artinya gajah tenggen. Ibu-ibu sehat? Masya Allah. Mau dibagi ibu nih kue. Mana bisa? Kalau ku makan kue berhenti ceramah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak Ustaz ceramah datang ke Bahoro, cerita bahwa kasih sayang berbagi, yang selama ini ibu-ibu yang pelit-pelit itu Pak Ustaz sekarang sudah baik. Dulu kalau dia bersedekah Pak Ustaz 2000 perak. Sekarang berapa? 2500. Ada perkembangan, ada kebaikan. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki kita insya Allah. Bisa kita berbagi kepada anak yatim, fakir, miskin. Ada panti asuhan di Bahoro? Ada? Nanti masakkan nasi banyak bawa ke sana. Assalamualaikum Pak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Aku mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad, rahmatan lil alamin, berbagi. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 100 orang. Bapak mau ngasih? Enggak, aku mau bertanya aja. Berapa anak yatim di sini Pak Ketua Panti? Ada sekitar 100 orang. Keluarkan, aku bawa nasi kotak ini. Berapa kotak Pak? Ada 3. Jadi semua dikeluarkan? Enggak lah, 2 orang aja. Ibu 2 orang, ibu 2 orang, ibu 2 orang, ibu 2 orang, bapak 2 orang, adik 2 orang, kakak 2 orang, opung 2 orang, nentulang 2 orang. Maka insya Allah bersama-sama kita bisa berbagi. Betul? Kalau sudah berbagi, alhamdulillah. Kalau belum berbagi, insya Allah. Sudah ku kasih tahu tak juga mau berbagi, inna. Bukan kataku. Hidup kipas angin. Alhamdulillah, patut tak ada berkipas di sini.
Berbagi kipas. Ibu kalau berkipas jangan sikit-sikit aja, tak dapat kawan sebelah. Agak lebar-lebar sedikit. Namanya berbagi angin. Tapi jangan angin dari bawah. Pingsan kawan tuh. Ibu siap berbagi, Bu? Siap berbagi? Betul? Jujur? Berbagi suami? Ustadz nih memancing di air keruh aja katanya. Kata lakinya, kau tahu yang ku mau. Masya Allah, tabarakallah. Hebat di Bahoro ini. Kusangka tadi di Bahoro ini tak tenang pengajian kono kepanasan. Rupanya semuanya tenang. Begitulah rupanya kalau orang sudah sayang. Yang pertama, apa tanda sayang? Berbagi. Yang kedua, apa tanda sayang? Berkorban. Bukit kan kudaki, lautan kan kuseberangi, masjid kulewati. Sampai latih kau melewati masjid. Kalau cerita masalah pengorbanan, jangan ajarkan orang Bahoro tentang pengorbanan. Siang ini dari jam 10 tadi kami berkorban duduk di sini, Pak Ustadz. Kami cuman mau menengok Ustadz. Kalau ceramah Ustadz udah selalu kami tengok di YouTube. Kami cuma mau nengok bentuk Ustadz aslinya macam mana. Tiba-tiba mobil tuh lewat, dikawal pula lah pakai pengawal Satpol PP. Oh, ada yang berbatik. Marah ibu tuh tadi maju, dipukulnya kaca hampir pecah. Saking sayangnya. Rupanya cinta itu membuat mata buta, telinga tuli. Jadi rajin-rajin bersilaturahim. Ini bukti sayang. Kawan-kawan kita yang meninggalkan kita, mati menghadap Allah, bisakah dia datang lagi menjumpai kita? Bisa, cuman kita tak siap menerima dia. Datang dia malam-malam jam 12, hai katanya. Apa tak pingsan kita? Oleh sebab itu maka mumpung masih ada hayat di kandung badan, umur masih panjang, sering-sering bersilaturahim. Ada maulid Nabi, datang. Ada Isra Mi'raj, datang. Ada nuzul Quran, datang. Ada tahlilan, datang. Ada orang mati, datang. Ada anak lahir, datang. Ada orang nikah, datang. Kau datang nanti nikah sian? Enggak. Kenapa? Sakit kali hatiku. Aku lebih dulu lahir. Kenapa pula dia lebih dulu nikah? Jangan-jangan dia pakai pelet. Nanti acara peresmian rumah si Anu kau datang? Enggak. Kenapa kau tak datang? Jangan-jangan dia pakai tuyul. Musuh hati, dendam, kesumat. Anak si Anu lahir kau nanti datang? Enggak. Aku udah 10 tahun nikah tak ada anak. Dia baru nikah bulan Januari, bulan April langsung lahir. Itu namanya hamil minimalis. Di Bahoro masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah diskon. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada acara orang nikah bapak datang. Kalau ada orang acara walimah ibu datang. Kalau tak diundang jangan. Datang aja dia datang. Diambilnya urap, diambilnya ikan panggang, diambilnya gulai kambing. Ditanya orang, kau siapa yang ngundang? Kata Ustaz Somad, apapun asal nampak kau tenda datang. Aku tak mau juga dikatakan sesat menyesatkan. Ustaz apa itu? Ustaz sesat itu kata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz enak aja ceramah di atas kami, yang ketawa nih lapar. Dari jam 10 tadi tak makan Pak Ustaz. Tapi kau bawa bontot, ku letakkan di dekat kaki, jambi kawan pula. Itulah tanda sayang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda sayang? Selalu menyambung tali silaturahim. Dulu begitu mau jumpa mengulurkan tangan. Sekarang pos mau jumpa, kata. Salam apa nih Pak? Covid. Dulu pas mau jumpa senyum, sekarang tak ada senyum. Kau kenapa tak senyum? Macam mana aku mau senyum? Muka aku tutup kamarnya. Kenapa lain bentuknya itu? Ini bukan masker. Terus pempes anakku. Lupa bawa masker. Ada razia di jalan. Nampak polisi depan sama Satpol PP. Dibuka-buka. Itu yang aduh. Jangan ibu bayangkan pas sembahyang nanti.
At-tahiyatul mubarak. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehidup semati sayang, percayalah bang. Begitu malaikat maut datang, aku hidup, kau mati. Menangis ibu itu di tepi liang lahat. Abang, biarkan aku masuk ke dalam, Pak. Biarkan. Ustadz melarang. Jangan, Bu, jangan, Bu. Saya ada di situ. Masuklah, masuk. Mana pula dia mau masuk ke dalam. Dia bilang, aku mau masuk ke dalam. Dihidupkannya pula kamera tuh streaming. Aku mau masuk. Aku mau masuk ke dalam. Habis itu ditengoknya, oh, tak ada yang like nih. Kita berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang berkorban siang ini, panitia, semuanya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorban. Ibu-ibu petang-petang dibawanya bakwan 20 biji. Mau kemana, Bu? Jual bakwannya? Enggak, ada pengajian wirid Yasin. Di Bahorok masih ada wirid Yasin. Hari apa, Bu? Hari Jumat. Masya Allah. Ada pula yang bilang Selasa, katanya. Ketahuan betul tak pernah ikut wirid Yasin. Hari Jumat sore, waktu yang paling afdal turunnya rahmat kasih sayang Allah selama sepekan hari Jumat. Di hari Jumat itu ada satu titik macam cermin, dan ba'da asar itu salah satu titik doa makbul. Maka petang-petang itu apa yang bisa kita bawa? Teh manis dingin bawa. Kau bawa apa? Teh manis dingin. Kenapa tak manis ini? Kau kalau mau nengok manis pas minumnya tengok aja aku. Sampai ke situ duduk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Begitu nanti baca Yasinnya, Bu. Karena sekarang banyak orang baca Yasin ini tak jelas bunyinya, mau cepat-cepat aja. Apalagi sekarang pakai masker pula, tutup. Masker tuh aja nampak bergerak. Tapi ini tak ada di Bahorok. Bahorok baik-baik semua. Amin. Saya kalau ceramah itu tidak menghadap searah saja, saya tengok ke kanan, saya tengok ke depan, saya tengok ke kiri. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan di waktu petang. Ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Lambaian itu pun tanda sayang juga. Kan ada lagunya itu, lambaian tangan. Saya kan tak mau aja menyanyi nih. Kalau mau direkam 3 album, bangkrut artis-artisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ditanya orang nanti, apa judul ceramah Ustadz Abdul Somad tadi? Masih ingat judulnya? Islam rahmatan lil alamin. Ada tulis di sini. Oh, ada di bawah, cuman tutup. Ini pelajaran akan datang kalau membuat baleho, buat judul itu di atas. Gambar itu di bawah. Supaya nampak orang. Saya tahu judul ini tadi pembawa acara menyampaikan. Adapun judul tablik akbar pada kesempatan kali ini berjudul Islam rahmatan lil alamin. Macam juara tinju saya rasa. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Saya baru pertama kali ke Bahorok ini kan. Macam udah sering kita jumpa. Kata jamaah, kau aja yang so akrab ya. Jangan ragu sedikit pun, itu sudah ada tenda-tenda penanggulangan bencana. Jadi kalau ada yang agak pingsan berkunang-kunang, tinggal panggil tim relawan. Dari jam 10 duduk, 11, 12, 1, 2, 3. Makan siangnya cemana? Montok. Pengorbanan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah balas pengorbanan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustadz aja yang enak, tiba-tiba datang ceramah. Oh, tak seperti yang kau duga, Beb.
Subuh tadi di Helvetia, habis subuh langsung pula kami ke langsung ke Tembong City. Habis dari Tembong langsung pula ada pengajian tadi, satu lagi tempat. Ini yang keempat. Balik dari sini nanti yang kelima. Doakan Ustaz Abdul Somad hidup. Banyak jamaah ngasih tahu, Ustaz yang banyak-banyak ceramah, cemas aku dengan Ustaz. Takutku nanti Ustaz tinggal tulang sama kentut. Tapi rupanya berkat doa orang begini ramai, Masya Allah. Kalau yang dari depan ini masih bisa lagi melengok Ustaz Somad, yang belakang dari tadi tengkuknya aja nampaknya kan. Tak apa-apalah, aku berkorban katanya. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad tolonglah doakan Pak Ustaz, orang tua kami ini tak mati-mati, sudah dibacakan Yasin tak juga mati, tahlil tak juga mati, tolonglah Ustaz bacakan. Alhamdulillah dikirimkan suara pakai MP3, dengarkan ke telinga kanan. 2 hari sesudah itu langsung, Alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana? Begitu didengar langsung meninggal Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, katanya pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya mulai tausiah jam 3 kurang 15, sekarang jam 4 kurang 15. Jam saya ini agak cepat sedikit karena baru. Tadi ada orang masuk Islam, bersyahadat, lalu saya bimbinglah dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terharu saya menengok dia bersyahadat itu, masuk Islam. Saya buka cincin kesayangan saya, ada tulisan di situ, UAS, ujian akhir semester. Saya sarungkan ke tangan dia, saya peluk dia, laki-laki bukan perempuan. Datang Pak Amir di sebelah dia, dikasihnya lah saya jam tangan. Itulah maka dari tadi saya menengok-nengok jam, biar supaya tahu orang ini. Dari kayu pula jam ini. Kayu. Dulu kita disuruh cari kayu untuk masak, sekarang jadi jam tangan. Kalau dipakai jam ini, nanti masuk ke pesawat airport tak berbunyi lagi detektor. Selama ini asal masuk mesti dibuka, mesti dibuka. Itu pun berbunyi juga dia. Tep. Buka jamnya Pak, udah. Buka dompetnya Pak, sudah. Buka topinya Pak, sudah. Kenapa berbunyi juga? Rupanya lutut besi. Ibu sama bapak yang kebetulan lututnya besi jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung mendengar pengajian saya, pulang berkunang-kunang mati. Kalau kita berkasih sayang bersaudara tak tersinggung, karena Abdul Somad datang ke Bahara bukan untuk menyinggung, tapi untuk menebarkan kasih dan sayang. Alhamdulillah, setelah Ustaz Somad pulang dari Bahara, orang Bahara makin saling berkasih sayang, makin saling berbagi, makin saling menasehati, makin saling bersilaturahim, makin saling memudahkan urusan. Itulah yang mau ku dengar berita dari Riau. Siap? Jangan nanti yang ku dengar cerita, cemana setelah aku ceramah kemarin, sampah berserak di mana-mana. Cemana setelah ceramah kemarin, ada anak-anak yang kehilangan emak, ada emak yang kehilangan laki. Karena dilarikan pelakor. Adapun berkorban untuk manusia karena akan sia-sia. Kenapa demikian? Bersandar di pohon yang rindang akan tumbang. Berkawan dengan manusia berubah menjadi musuh. Tapi kalau berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalir sampai dunia kiamat, hancur berkeping, tapi tetap akan ada balasannya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jawab dengan lidah, karena begitu mudah berkata-kata, tapi tanya dalam diri kita, apa yang sudah aku lakukan berkorban untuk agama Allah. Sering-sering sambung silaturahim. Ini sekarang sejak zaman medsos ini orang tak lagi mau silaturahim. Mau mati-matilah, mau pingsan-pingsan lah, mau nikah-nikah lah, yang penting update status ini. Selamat menempuh hidup baru, amin amin amin. Selamat mati, amin 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 amin. Mohon maaf tak bisa datang tahlil, amin 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 amin. Selamat anak lahir akikah, amin amin amin. Kau kenapa lah tak mau datang ke rumahku? Aku tak bisa makan kambing.
Kau datang bukan ku minta makan kambing, aku mau bersalaman, menengok kau pun naik darah tinggiku. La ilaha illallah. Jangan masalah-masalah khilafiyah membuat kita jadi putus silaturahim. Ada di sini orang Muhammadiyah? Ada. Ada orang Al-Wasliyah? Ada. Ada orang Nahdlatul Ulama? Ada. Itu hanya kendaraan, itu hanya organisasi. Jangan gara-gara partai, jangan gara-gara calon, jangan gara-gara ormas kita putus silaturahim, karena kita mati membawa yang kita sepakati bersama. La ilaha illallah. Kalau kita mati, ada ditanya orang, rupanya partai kau apa guys? Ada. Kita mati nanti dibisikkan ke telinga, ada rupanya ditanya, kau orang mana? Aku orang Bahoro. Masuklah kau ke surga. Kau orang mana? Orang Riau. Nunggu daftar jadwal. Semua kita akan diuji. Marabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qiblatuka Ka'batullah, ma imamuka Al-Quran, man ikhwanuka Al-Muslimun. Saudaraku semuanya adalah orang Islam. Ada saudara seagama Muslim, ada saudara senegara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara kesatuan Republik Indonesia, macam-macam agama, suku dan bangsa, kita diikat oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan ajarkan orang Bahoro tentang menerima orang asing. Turis-turis banyak datang kemari kan? Saya dengar cerita aja. Kawan saya dulu ada, saya tanya, tamat pesantren. Di mana si Anu sekarang? Dia sekarang kerja di Bahoro. Kerja apa? Jadi guide. Guide itu apa? Membawa turis bule-bule. Oh, bule itu apa? Bule itu rambutnya pirang. Dari mana orang tuh? Dari barat. Oh, bule. Kalau laki-laki, Pak Le. Datang bule berdatangan ke Bahoro. Makanya saya begitu mau diajak Ustadz Iqbal ke Bahoro, dalam hati saya, masih ada tak orang Bahoro ini yang mengaji? Jangan-jangan udah jadi bule semua. Rupanya di antara pengajian beberapa hari ini, sejak hari Kamis saya datang, semalam hari Jumat, hari ini Sabtu, besok Ahad pulang, di Bahoro ini yang paling ramai melimpah ruah. Mau bule, mau Pak Le, mau siapapun yang datang ke Bahoro tidak merubah akidah kami, karena kami rajin bersilaturahim di masjid, di rumah, di nikah, di akikah, di walimah, karena kami bersama dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan pecah persatuan kami. Takbir. Masya Allah, masih kuat takbir. Jadi kalau saya bertakbir itu sebetulnya saya sedang ngetes, masih siap tak jamaahnya. Karena di beberapa tempat pas awal-awal takbir, Akbar, pas di ujung-ujung takbir, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda sayang? Berbagi. Apa tanda sayang? Berkorban. Apa tanda sayang? Menyambung tali silaturahim. Apa tanda sayang yang keempat? Mudahkan urusan Ini sekarang banyak orang ini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Orang yang menyulitkan, menyusahkan urusan orang lain, disusahkan di kubur, disusahkan di padang mahsyar, disusahkan di timbangan amal, disusahkan meniti titian siratal mustaqim, disusahkan hisabnya, susah masuk ke surga. Maka mudahkanlah urusan orang, betul? Tapi tetap ikut aturan. Saya tak ingin pegawai-pegawai yang hadir ini, petugas pajak, pekerja-pekerja, pegawai-pegawai segala macam, tiba-tiba besok mau urusan, gimana Pak? Ada udah mudah aja masuk. Gimana nih Pak? Ada udah cincai itu semua. Mana? Itu tak betul juga. Itu berarti tidak amanah. Itu berarti pengkhianat. Mudahkan urusan. Termasuklah urusan saya pulang nanti, tolong mudahkan. Karena kalau aku tengok ngeri nih mau keluar. Luar biasa cinta orang Bahoro ini. Tapi insya Allah dimudahkannya segala urusan. Mudah-mudahan urusan yang mau nikah dimudahkan Allah. Urusan yang hamil mau melahirkan anak dimudahkan Allah.
Alhamdulillah Ustaz, lebih 40 orang mengaminkan di Bahoro kemarin. Istri saya mudah melahirkan. Padahal anak pertama susah, anak kedua susah, anak ketiga operasi, anak keempat kemarin asyik lahir. Masya Allah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Yang terakhir, yang kelima, apa tanda sayang? Saling mendoa. Aku tak pandai doa bahasa Arab Pak Ustaz, pakai bahasa Bahoro. Orang Bahoro pakai bahasa apa? Melayu. Kemana, kemana, kemano, kemana? Oh, pakailah bahasa Melayu. Banyak orang kata dia berdoa mesti bahasa Arab. Nah, pakai. Pak Ustadz, aku mau mendoakan anakku supaya jodohnya dekat. Kau orang mana? Orang Jawa. Apa pakai bahasa Arab? Ya Allah, iki bojone orang teko wis orang dina. Enggak ngomong. Cuman kalau doa itu agak khusus, spesial, jangan kuat-kuat kali. Apalagi di masjid didengar kawan sebelah. Ya Allah, iki bojone orang teko. Itu jawab sama sebelah. Ya wes be aku aja. Ya, jadi kalau sudah itu doa. Ada orang Jawa? Telepon kabari, Afi. Insyaallah saya melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Bingunglah orang Jawa yang menonton. Pakai tanjak Melayu, pakai ulos, bahasa Jawa pula kata dia. Dia tak tahu kita ini adalah orang negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Papua, sampai akhir zaman kita tetap akan bersama. Betul? Kenapa kita bersama? Ustadz bilang bersama, kita kan mau pulang Pak Ustadz. Betul, aku akan pulang ke Medan, besok pulang ke Pekanbaru, setelah itu nanti akan ceramah ke Jakarta, setelah itu nanti ke Kalimantan Barat, setelah itu nanti akan ke Batam. Tapi sebenarnya kita tidak pernah berpisah, karena kita tetap bersama dalam doa. Saya yakin dan percaya di tengah malam saat ibu bapak berdoa meleleh air mata, ya Allah, Ustadz kami Ustadz Somad, gemukkan dia sikit ya Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu yang pertama ring satu dulu. Doa itu pakai ring-ring juga. Ring satu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring dua, Rabbi habli minas salihin. Ring tiga, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Aku belum pandai berdoa sendiri baru masuk Islam. Aku belum pandai berdoa sendiri baru hijrah, baru tobat. Aku belum pandai berdoa sendiri baru ke masjid. Aminkan doa imam. Ini banyak orang tak mengaminkan doa imam. Kau kenapa tak kau aminkan doa imam? Lain doa dia, lain doa aku Pak Ustaz. Kenapa begitu pula? Dia minta hujan karena dia nanam sawit, aku nanam karet, tak mau hujan. Aminkan aja doa imam itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Tapi kalau ibu sholat tahajud sama bapak malam, jangan asal amin-aminkan aja. Tanya dulu, apa doa kau tadi bang? Takutnya berdoa dia, Allahumma rzuqni zaujatan jamilatan jadidatan faniyatan. Ibu di belakang, amin. Dia tak tahu, dia tak pernah di pesantren. Rupanya isi doa tuh, ya Allah kasihlah aku bini baru yang cantik. Tapi kalau ibu paham, begitu lain doanya, ibu tanya, maksud Allah? Insya Allah semua doa baik-baik semua. Di Bahara orang kalau habis sholat masih baca doa? Alhamdulillah. Di tempat lain tak ada lagi baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngambil remote. Wah, Manchester United, Liverpool, Barcelona. Nonton bola tak salah, tapi jangan sampai tinggal sholat. Apa pula soman? Masya Allah, tabarakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Merdunya suara orang Bohoro, Masya Allah. Pas didatangi ke masjid, rupanya flash disk. Yang ku khawatirkan nanti banyaklah di surga itu, masuk surga itu flash disk sama CD.